Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, semoga kita semua pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Sugeng Hartoyo dan para pengurus, di antaranya Bapak Haji Suatmo dan lain-lainnya, serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam minggu ini kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul mengikuti pengajian. Harapan kita mudah-mudahan kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dan kekurangan-kekurangan kita, dan kita mohon terus semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin mengenai jihad yang artinya berperang. Walaupun jihad itu bukan hanya berperang, dia hanya salah satu bagian arti jihad, ya. Jadi jihad itu arti secara umum perjuangan lah, ya. Mengeluarkan tenaga, pikiran, ya, untuk membela agama Allah. Nah, itu bisa jadi dengan harta saja, ya, bisa jadi dengan tenaga, bisa jadi dengan harta dan tenaga, dan juga dengan nyawa. Nah, itulah yang disebut berperang. Ini hadisnya begitu banyak tentang berperang, karena memang berperang ini istilah orang ya menyakitkan lah, nggak ngenakin begitu. Nah, sedangkan agama Islam ini butuh perjuangan untuk membela diri khususnya, ya. Maka penganut-penganutnya dibuat semangat berperang. Semangat berperang. Banyak hadis-hadis yang telah kita bahas. Nah, sekarang memasuki hadis selanjutnya, yaitu kalau nggak salah hadis nomor 36, Pak. Hadis nomor 36. Ya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ji'a bi abi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad muthila bihi fa wudi'a baina yadayhi fadhahabtu akshifu an wajhihi fanahani qaumun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha, muttafaqun alaih. Artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, halaman 492 di atas, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, jenazah ayahku, ayah si Jabir, ya, namanya Abdullah bin Amr, ya. Jabir bin Abdullah ini, maka Jabir bin Abdullah ini cerita tentang diri ayah si Jabir yang namanya Abdullah, ya, dibilang Jabir bin Abdullah. Ini mengkisahkan si Abdullah, ya, bapaknya Jabir. Yang cerita adalah si anak si Jabir, ya. Jadi apa yang dibilang di ceritanya? Jenazah ayahku, yaitu Abdullah, yang telah dicincang oleh musuh dibawa kepada Rasulullah SAW. Itu lagi perang Uhud itu. Perang Uhud itu semacam perang balas dendam dari orang-orang kafir Mekah. Kan sebelumnya kan ada namanya perang Badar. Perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Waktu itu umat Islam berjumlah 300-an, orang kafir berjumlah 1000-an. Tapi dimenangi oleh orang Islam, dan orang kafir banyak yang terbunuh, khususnya pemimpin-pemimpin mereka. Mereka mengancam lagi, maka terjadilah perang Uhud. Sebetulnya perang Uhud itu mula-mula orang Islam menang, tapi karena ada satu pasukan melanggar perintah Nabi sebagai komandan waktu itu. Nabi memerintahkan pasukan panah supaya menetap di lereng Gunung Uhud. Tapi mereka turun ketika orang kafir sudah mulai kalah, mereka turun mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya tempat yang bagus itu dikuasai oleh orang kafir menyerang dari situ.
sehingga umat Islam kasarnya kucar kacir. Nabi pun sampai berdarah kakinya, giginya pun juga berdarah. Ya, jadi seorang nabi berdarah ya wajar lah, nggak mesti kebal begitu ya. Nabi berdarah pada waktu itu, dan banyak orang Islam lari. Nabi menyuruh sahabatnya untuk teriak-teriak, di sini Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad diisukan sudah mati. Ya, jadi orang Islam makin kacau lagi, karena pemimpin mereka sudah mati. Untung Nabi dapat menguasai keadaan. Nabi menyuruh seseorang yang suaranya keras. Ya, Nabi Muhammad masih hidup begitu. Akhirnya ya perang reda, berhenti. Kesimpulannya umat Islam banyak yang wafat. Orang kafir juga banyak yang mati. Nah, di antara yang mati ini bapaknya Jabir, namanya Abdullah. Nah, diceritakan ini oleh Jabir, jenazah ayahku yang bernama Abdullah yang telah dicincang oleh musuh. Ini orang kafir kesal dengan orang Islam. Jadi kalau orang kafir dapat membunuh orang Islam dicincang, atau bahasa gaulnya dicacat, ya, dimutilasi kata orang. Ya, mukanya ini pakai pedang ditores-tores begitu. Saking keselnya, sehingga Jabir nggak ngenalin bapaknya, hancur udah. Nah, itu dikatakan dicincang oleh musuh, dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian dihadapkan kepada Nabi dan diletakkan di depanku, di depan Jabir. Aku ingin melihat wajahnya. Tuh, Jabir bercerita waktu itu dia ingin melihat wajahnya, tetapi para sahabat melarangku, karena ya nggak tega lah melihatnya begitu. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi menghibur Jabir. Apa yang dibilang? Malaikat selalu menaunginya dengan sayapnya. Ya, mazalatil malaikah tuzilluhu bi ajnihatiha. Malaikat selalu menaunginya dengan sayapnya. Walaupun dia sudah meninggal, tapi dia mulia sekali, dinaungi terus ya, sampai hari kiamat. Kan pernah saya mengatakan bahwa orang yang mati langsung ke sorga itu yang mati fisabilillah, perang. Selain itu kalau meninggal hanya di taman sorga, belum langsung ke sorga. Nanti kalau sudah kiamat, dunia hancur, hari pembangkitan, diproses manusia, baru tuh ada sorga bagi selain yang mati syahid. Kalau yang mati syahid langsung dilebihkan dan diistimewakan. Karena kalau nggak begitu orang Islam ya nggak semangat, saudara-saudara ya. Jadi Al-Quran mendorong, hadis Nabi juga demikian. Diterangkan keistimewaan orang yang mati syahid. Di antaranya ini, ya, malaikat selalu menaunginya dengan sayapnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Pelajaran hadis. Satu, di antara keutamaan orang yang mati syahid adalah mereka akan senantiasa dinaungi dengan sayap para malaikat. Ya, penghormatan buat orang yang mati syahid, dipayungin oleh sayap malaikat. Nomor dua, hadis ini menyebutkan keutamaan Abdullah, yaitu ayah Jabir. Ya, Nabi menonjolkan ayah kamu, ya, mati syahid, dia dinaungi oleh sayap para malaikat. Ya. Begitulah saudara-saudara, ya, apa yang Nabi sabdakan membuat gembira hati si Jabir. Ya. Karena orang Islam yakin dengan firman Allah dan yakin dengan sabda-sabda Nabi. Nah saudara, ini ada yang sedikit kadang-kadang ya disalahgunain. Jadi hadis-hadis tentang istimewanya orang mati syahid kadang-kadang dipergunakan oleh orang-orang yang disebut sekarang teroris. Itu yang repotnya di situ tuh. Jadi mereka punya guru, hadisnya ini juga. Cuman pemahamannya beda begitu. Kalau di sini kan cerita kafir Mekah yang memerangi orang Islam, yang mengusir orang Islam dari kota Mekah sehingga mereka pindah ke Madinah. Itu kafir, tapi itu dibawa kepada pemerintah kita. Pemerintah kita kafir, presidennya kafir, polisinya kafir, disebut togut. Apa togut? Togut itu setan, saudara-saudara. Pemerintah togut. Ya.
pejabatnya togut, begitu. Maka mereka harus diperangin. Kalau kamu mati nih, kamu dinaungin, kamu mati syahid, nanti darah kamu lebih wangi dari kasturi. Hadisnya ya ini, cuman salah digunakan. Inilah yang repot saudara-saudara. Menghilangkan teroris susah. Jadi bukan dibantai mereka, kudunya tuh dihilangkan pemikiran ini nih. Pemikiran yang salah. Ini kan agak sulit. Mereka ogah tuh berhadapan pengajian seperti kita begini, nggak mau. Mereka punya guru tertentu. Ya, didoktrin lah istilahnya sama guru mereka. Mereka nggak mau nyatu, gaul dengan kita begini, pengajiannya terbuka, siapapun boleh masuk, pakai loudspeaker lagi. Kalau mereka diam-diam, susahlah para hadirin. Maka maaf ya, walaupun dibasmi udah berapa tahun dari dulu, ada yang hukum mati ya, grup Amrozi itu, ya, sampai sekarang kan udah berapa tahun, masih aja ada. Karena ini ideologi istilahnya, keyakinan harus ditumbangkan dengan perdebatan, dengan dialog. Sedangkan perdebatan dan dialog ini susah. Itu yang susah itu menghadapinya. Maka nih keyakinan semacam ini teroris nggak pernah hilang. Nanti anaknya mengikuti jejak bapaknya. Itu kalau nggak salah Imam Samudra, anaknya pergi ke Syria, bergabung dengan ISIS. Imam Samudra yang udah dihukum mati. Terus begitu turun-temurun Pak. Ini memang sulit tuh nih, bingung kita nih. Ya, agak berat memang menghadapi mereka. Karena kita menghadapi pemikiran itu nggak bisa dihancurkan dengan senjata. Jadi dihancurkan dengan pemikiran lagi. Dibuat mereka sadar. Itu yang repot itu. Ya mudah-mudahan lah kita dijauhkan lah dari perbuatan semacam itu. Ya, dijauhkan dari korban teroris juga. Baik. Tentang berperang selanjutnya. Wa an Sahl bin Hunayf radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih rawahu Muslim. Wah ini bagus sekali nih hadis. Tolong dicamkan ini hadis ini. Diendapkan di hatinya nih. Sahl bin Hunayf radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Ya, man sa'alallaha ta'ala syahadah bisidqin itu. Barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, dia berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya kematian syahid misalnya atau mati syahid gitu. Nah ini Allah akan berikan. Dikatakan maka Allah akan menempatkannya di tempat orang-orang yang mati syahid. Secara akhirat nanti bersama orang yang mati syahid. Walaupun dia nggak mati syahid. Nih, walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya alias di atas kasur. Jadi kalau orang sudah memohon kepada Allah agar dianugerahkan mati syahid, walaupun nanti matinya di atas kasur, tetap orang itu digolongkan mati syahid. Nah, ini semacam dorongan lagi. Jadi semua orang hendaknya membisikkan pada hatinya, ya, saya ingin berperang membela agama Allah. Kalau memang ada, siap berperang, ya, maju ke medan perang begitu. Nggak takut mati, karena kalau mati syahid, kalau menang mulia. Nggak ada jeleknya orang berperang. Di dalam Islam begitu, orang berperang nggak ada jeleknya. Kalau dia meninggal, bukan meninggal mati sangit dan konyol, tapi meninggalnya mati syahid. Anggap dia menang, pulangnya mulia, membawa pahala, kalau perlu nanti membawa yaitu harta rampasan perang. Dihalalkan itu dalam Islam. Setelah dibagi-bagikan oleh komandan begitu. Ya. Jadi nggak ada jeleknya itu. Maka selayaknya sih semua orang ya membisikkan ingin mati syahid, ingin ikut berperang. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi ntar akhirnya dia tetap digolongkan orang yang mati syahid.
walaupun meninggal di atas kasur. Saya ulangin, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, maka Allah akan menempatkannya, Allah akan menyampaikan niat tersebut, begitu. Di sini Allah akan menempatkannya, Allah akan sampaikan dia di tempat orang-orang yang mati syahid, walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Nawaitu, istilah orang kampung. Nawaitunya pengen mati syahid. Insya Allah kesampaian, walaupun nggak di medan perang, karena memang nggak ada peperangan di kita. Di kita nggak ada peperangan. Gitu. Ya, inilah saudara-saudara, nawaitu yang bagus bisa menyampaikan kepada tujuan, walaupun tidak tercapai tujuan tersebut. Karena ada nawaitunya, pasti nawaitunya itu benar-benar dari lubuk hatinya, bukan nawaitu bohong. Kan banyak dalam hadis-hadis itu, ada seseorang nanti di akhirat mendapat pahala banyak. Kenapa? Dia melihat orang kaya bersedekah, orang kaya membantu ini, orang kaya membantu itu. Si miskin berkata, ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya ingin membantu ini, membantu itu. Tapi yang gak pernah jadi orang kaya dan mati dalam keadaan miskin, nanti di akhirat pahalanya seperti orang kaya. Karena niatnya, Allah lebih tahu mana niat yang beneran, mana niat yang bohongan. Jangan kalau jadi orang kaya malah gak jadi itu sedekah lagi dia. Itu namanya bohong itu. Ya. Jadi niat yang bagus. Itu dalam Islam begitu. Maka ada hadis innamal a'malu binniyat itu. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang masing-masing apa yang diniatkan. Maka supaya niat yang bagus-bagus, ya, yang kita nggak bisa kerjakan kita niat begitu. Mudah-mudahan kalau saya begini saya akan demikian begitu. Tapi nggak kesampaian, ya tetap Allah berikan pahala. Baik saudara-saudara, hadis nomor 38. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu, rawahu Muslim. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh. Ini hampir sama dengan hadis tadi. Cuman redaksinya beda-beda. Tadi kan barang siapa yang niat begitu. Ini dibilang barang siapa yang mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka akan dikabulkan walaupun ia tidak mati dalam peperangan. Pas sudah sama dengan hadis yang nomor 37, bahwa dengan nawaitu yang baik, ya, orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Walaupun dia nggak berbuat apa yang diniatkan itu, karena tidak kesampaian. Ya. Nah ini pelajaran hadisnya digabung ini antara hadis sebelumnya dengan hadis ini. Pelajaran hadis. Kita akan diberi pahala atas niat baik yang sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh. Ya. Niatnya bukan sekedar niat. Ada kan orang begitu, nanti kalau punya duit ingin membantu ini, membantu itu, punya uang aja nggak ada lagi, nggak berbuat. Ya Allah lebih tahulah mana yang niat beneran, mana yang niat main-main. Allah nggak bisa dibohongin. Dikatakan dalam Al-Quran, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih dari rahasia. Yang lebih dari rahasia yang belum terlintas Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia Allah Maha tahu. Maka mana yang niat beneran, mana yang bohongan Allah Maha tahu itu. Tuhan nggak bisa dibohongin. Begitu. Yang penting hukumnya demikian. Hukumnya nih, yang niat bagus dengan sebenarnya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kita akan diberi pahala atas niat baik yang sungguh-sungguh, meskipun kita belum sempat mengerjakannya, ya, belum sempat mengerjakannya, ya, karena ketiadaan apa yang kita niatkan ini, ingin membantu tapi nggak ada, dia hidupnya sederhana terus. Ya. Nomor 2, Islam mengajarkan keberanian. Tuh,
Ini gambaran bahwa orang Islam itu bukan pengecut. Nggak ada peperangan aja sudah nawaitu mau perang. Apalagi terjadi perang, bukan nawaitu lagi, langsung jalan, maju. Nggak ada peperangan tuh, ada di hatinya, siap perang. Itu didikan agama begitu. Orang Islam tuh pemberani, nggak takut perang, saudara, nggak takut mati. Begitu. Dia malah girang, senang mati. Itu yang Nikem Wiranto katanya pengen ditembak malah. Biar mati, tapi nggak ditembak. Ingin mati, karena keyakinannya kalau mati syahid. Keyakinan dia. Begitu. Kalau mereka mati syahid, pengen mati malah. Ya, jadi Islam mengajarkan keberanian dan pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas. Ini yang paling hebat sahabat-sahabat Nabi itu. Bukan main. Ya, yang dulu kita ceritakan itu banyak. Ada sahabat Nabi, ya, ketika dia makan korma, dia tanya, kalau saya mati di mana? Di sorga. Langsung tuh korma dibuang. Maju ke medan perang, begitu. Mungkin pikiran kita, makan dulu, habis makan baru jalan. Ini enggak, buang. Ini menghalang ini katanya nih. Menghalangin tuh makan. Hampir begitu saudara-saudara ya. Ya. Kan Nabi sendiri pernah mengatakan, saya tuh kalau sudah meninggal, ingin Allah hidupkan lagi. Mau ngapain hidup lagi? Mau perang lagi, kemudian meninggal. Setelah meninggal, ingin dihidupkan lagi. Mau ngapain? Mau berperang, kemudian meninggal. Hebat sekali itu. Nabi mengajarkan keberanian. Ya. Islam mengajarkan keberanian dan pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis nomor 39. Maka orang Palestina, para hadirin, dia siap berani mati dengan pakai bom bunuh diri. Kalau mereka pantas, mereka menghadapi orang Yahudi yang mengusir mereka dari tanah air mereka. Itu orang Palestina kan berada di Lebanon sebagai pengungsi, berada di Syria sebagai pengungsi, berada di Yordania sebagai pengungsi. Kasihan tuh orang Palestina nggak punya tanah, tinggal sedikit. Itu tanahnya diambil oleh Yahudi itu. Maka mereka melawan, pakai bom bunuh diri. Untuk berhadapan, nggak bisa, keburu ditembak dengan senjata yang canggih oleh orang Israel. Maka mereka pakai cara bom bunuh diri. Tahu-tahu orang kita niru bom bunuh diri. Tapi bukan pada tempatnya. Capek dah. Susah. Nggak paham dia. Kalau menghadapi orang Israel itu boleh bunuh diri. Soalnya nggak ada jalan lain, bagaimana lagi? Ya, berhadapan langsung kalah. Israel senjatanya canggih-canggih. Ya, negara-negara Arab tuh kalah mulu perang. Walaupun jumlahnya banyak, duitnya mungkin lebih banyak, tapi perang kalah. Senjatanya lagi lemah. Dulu orang Arab dibantu oleh Uni Soviet. Ketika masih ada tuh Uni Soviet belum bubaran, seperti Mesir dibantu oleh Uni Soviet, tapi senjatanya yang jelek-jelek dibantu, mana nggak mau kalah. Dulu kan blok Arab itu dibantu oleh Soviet, sedangkan Israel ya tahu sendiri yang bantu Amerika. Ini Uni Soviet memang dasar komunis, membantu orang Islam sedikit dikasih. Apa itu? Emang sesamanya lah orang kafir. Susah. Kemudian orang Islam nggak bersatu lagi. Antar orang Arab tuh nggak bersatu sampai sekarang. Itu antar orang Arab tuh negara-negara Arab itu saling curiga lah. Perang antar orang Arab, negara-negara Arab menyalahi agama. Agama suruh bersatu, mereka berpecah belah. Ya akibatnya Allah nggak bantu. Ya udah hadapin sendiri, begitulah bahasanya. Allah nggak bantu, maka kalah mulu. Senjata nggak canggih ya biarinlah, asalkan mereka berada di dalam bantuan Allah. Bagaimana Allah mau bantu? Mereka sendiri tidak melaksanakan perintah Allah. Nggak ada itu bantuan. Di zaman Nabi Allah bantu. Umat Islam 300, orang kafir 1000, kalah yang 1000. Itu yang 1000 lebih canggih senjatanya, kendaraannya. Orang Islam kan baru tumbuh. Tapi menang. Karena mereka menjalani agama dengan sebenarnya.
Sekarang aduh berat dah. Ya, berat para hadirin, terseok-seok begitu. Baik, selanjutnya hadis nomor 39. Ini cerita perang, ini emang cerita wah serem udah. Semangat kudunya emang. Saya pun kadang semangat ngomongnya. Cerita berperang. Ya, one mind. Nih, kita lihat lanjutannya nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsah rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang dirasakan oleh orang yang mati syahid sewaktu terbunuh kecuali seperti orang dari kalian yang digigit semut. Ya. Nabi menerangkan tuh orang yang mati syahid ketika terbunuh sakitnya hanya sebatas digigit semut. Ya, ini juga mendorong supaya orang Islam nggak takut perang udah. Nggak ada takutnya dia. Apa yang ditakutin? Nah, coba tuh Nabi sendiri mendorong kamu nggak usah takut perang begitu. Ketika kamu terbunuh, paling kamu seperti digigit semut, nggak tersiksa di dalam dibunuh, walaupun dicincang, walaupun dicacak begitu. Allah udah cabut duluan nyawanya, jadi nggak merasakan lah, nggak merasakan. Jadi paling tinggi itu seperti digigit semut itu orang yang mati syahid. Ya. Jadi ini saudara-saudara menunjukkan bahwa dorongan agama untuk tidak takut berperang. Ya. Mungkin lebih sakit disunat kali. Jadi demikian. Kita lihat nih pelajaran hadis. Di antara keutamaan orang yang mati syahid adalah diringankan rasa sakitnya saat terbunuh. Hanya seperti satu gigitan semut. Kan main saudara-saudara ya. Dorongan Nabi kepada umatnya untuk tidak takut perang, untuk tidak merasa sakit ketika terbunuh ya. Paling hanya seperti digigit semut. Baik, di hadis nomor 40 ya. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa wantadhara hatta malatis syamsu summa qama fin nas faqala ayyuhan nas la tatamannau liqa al-aduwi was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf summa qala Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim muttafaqun alaih. Artinya Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an berkata, pada suatu hari ketika akan dimulai perang, Rasulullah menunggu sampai matahari bergeser ke barat, saudara-saudara ya. Kan matahari kan dari timur ke barat. Jadi beliau ingin menyerang setelah zuhur di padang pasir. Jadi perang itu tergantunglah kapan yang cocok waktunya. Ya. Di dalam surah Wal Adiyat itu kan menceritakan orang Islam menyerang di waktu subuh. Wal Adiyati dobha itu, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Mughirat demi penyerang-penyerang, subha di waktu subuh. Itu strategis berperang. Jadi komandan tuh lebih ngerti lah. Apakah waktu sebelum subuh, pas banget subuh, diserang dengan mendadak. Kan perang itu kan harus licik. Kalau perang gak licik ya kalah melulu. Itu diterangkan di dalam hadis al-harbu khud'atun. Perang itu mesti kelicikan. Cari waktu yang bagus. Ya.
Itu Al-Quran menyuntukkan tuh, fal mughirati subha, demi penyerang-penyerang di waktu subuh. Fa'athar nabihi naq'a, mereka masuk ke tengah-tengah peperangan. Ya, itu surah Wal Adiyat, cerita perang itu. Kuda berlari, ya, mengeluarkan api pada kakinya. Karena kuda itu dilapisin oleh sepatu. Ketika dia lari kencang, ya, menyentuh batu, mengeluarkan api. Ya, nyerangnya di waktu subuh kan masih gelap itu. Itu wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Terus itu cerita berperang, bukan main. Nah ini Nabi pernah berperang setelah zuhur. Jadi bukan pas banget matahari tengah-tengah, juga bukan sebelumnya. Jadi beliau menyerangnya setelah zuhur. Ya, mungkin lebih, ya, suasananya lebih enak mungkin setelah zuhur. Nih, pada suatu hari ketika akan dimulai perang, Rasulullah menunggu. Jadi mereka sudah berada sebelum zuhur, tapi nggak menyerang dulu. Rasulullah menunggu sampai matahari bergeser ke barat. Setelah itu beliau berdiri di tengah-tengah pasukan dan bersabda. Ini lihat Nabi berpidato di hadapan pasukan. Komandan mesti begitu. Wahai kaum muslimin, jangan berharap bertemu musuh. Wah, hebat sekali. Kita ini bukan bangsa haus darah. Kita nggak mau perang. Tapi kalau memang keadaan mesti perang, begitu. Nih dibilang, jangan berharap bertemu musuh. Kita nggak mau berperang sebetulnya. Tapi kalau ada di depan kita, pantang mundur, pantang menyerah. Begitu. Jadi orang Islam nggak mau mencari musuh. Tapi kalau terjadi mesti berperang, apa boleh buat. Ya, wahai kaum muslimin, jangan berharap bertemu musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Tuh, jadi hidup damai lebih baik daripada hidup perang. Jadi perang itu keadaan pengecualian. Keadaan yang enak hidup damai kayak kita. Mau ngapain perang? Tapi kalau ada perang nggak boleh mundur sedikit pun. Itu agama Islam ajarannya demikian. Jadi wahai kaum muslimin, jangan berharap bertemu musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah begitu. Jika bertemu musuh, bersabarlah. Nah, ini yang pantang menyerah nih. Kata-kata bersabar nih pantang menyerah. Ulet begitu. Kalau kabur tuh nggak sabar namanya. Kata-kata bersabarlah, jangan menyerah begitu. Jangan mundur. Ya, ketahuilah tuh, maka selanjutnya tuh hadisnya, ketahuilah bahwa sorga itu berada di bawah naungan pedang. Walaupun yang kita hadapi tusukan pedang, bersabarlah, maju terus, begitu. Jangan mundur, jangan lari. Ya. Walaupun memang dalam mundur boleh saja, tapi mundur ngatur siasat, seperti bergerilya, habis nyerang mundur, gitu. Ya, itu perang. Di kita tuh bisa gerilya itu. Kalau negeri Arab susah Pak. Kenapa terbuka? Nggak ada mumpet, paling di gunung-gunung, di goa-goa mumpetnya. Kalau di kita asik banget, udah habis nyerang lari ke hutan. Ya. Maka tuh OPM susah banget dihancurin. GAM di Aceh kan karena berunding aja. Kalau mereka mau perang terus, yang perang terus nggak habis-habis. Itu GAM. Karena kan setelah tsunami ya, ada perundingan ya, oleh Pak Yusuf Kala itu. Maka Aceh diberikan hak otonomi itu diantaranya. Gitu. Jadi perang itu nggak enak sebetulnya, dan perang itu ya berat. Tapi di kita ini orang bisa gerilya, di negara Arab susah. Perang total, mau kalah mau menang. Nggak lama. Itu yang peranan penting negara Arab itu pesawat. Ya, pesawat itu karena dari atas. Ya. Kemudian dulu waktu saya di Mesir itu tank-tank dikubur Pak, ada bunker. Jadi mereka itu berlindung di bunker. Benteng pun begitu di bunker bawah. Jadi tank itu nggak kelihatan. Tanah seakan-akan begitu. Padahal bawahnya tank itu tinggal keluar aja begitu dia. Begitu. Kalau di kita kan asik, lari ke hutan, nggak kelihatan dah. Maka Amerika waktu perang Vietnam dikalah. Karena orang Vietnam begitu di hutan.
Lawan Vietnam Utara itu, kalahkan Amerika. Dipermalukan dia di Vietnam itu. Tapi negeri Arab susah. Berat emang, karena terbuka, mau lari kemana? Terbuka semua. Jadi yang punya menguasai senjata paling ampuh, khususnya pesawat terbang, ya udah, nampaknya dia yang berkuasa lah begitu. Baik, jadi yang penting sabar alias jangan mundur. Ketahuilah bahwa sorga itu berada di bawah naungan pedang. Kemudian beliau berdoa. Ini doa Nabi ini. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab. Ya Allah, zat yang menurunkan kitab suci. Ya Allah, engkaulah yang menurunkan kitab Al-Quran, yang menjalankan awan. Engkaulah yang menjalankan awan. Awan itu kan berjalan, ditiup angin. Angin ciptaan Allah. Semuanya Allah lah. Dan yang mengalahkan musuh. Yang mengalahkan musuh itu Allah. Ya. Kalahkanlah mereka. Tuh, minta dikalahkan tuh mereka. Dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Jadi waktu berperang butuh doa. Bukan mengandalkan senjata aja. Doa penting. Bahkan waktu yang mustajab doa waktu perang. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Nih penjelasannya nih. Pelajaran hadis. Kita dianjurkan memulai perang setelah matahari bergeser ke barat sebagai sikap baik sangka mengikuti pergantian kondisi dari waktu sulit menuju waktu mudah. Jadi pas banget matahari di tengah-tengah atau sebelumnya itu waktu sulit itu. Waktu sulit. Ya. Nah waktu lebih enak setelah zuhur. Maka Nabi pilih setelah zuhur tuh berperang. Ya. Jadi dengan harapan pergantian kondisi dari keadaan yang berat sebelum zuhur ke setelah zuhur. Ya. Jadi mengharapkan juga kemenangan. Ini strategis. Ya, politik berperang. Begitu. Tadi kan saya bilang juga Al-Quran menjelaskan serangan sebelum subuh. Maka ada yang sebut serangan fajar. Tapi ada serangan fajar waktu pemilu tuh ngasih duit itu. Itu parah lagi itu. Serangan fajar kok bagiin duit. Serangan fajar tuh untuk menyerang. Dulu gerilya tentara kita begitu. Ya, musuh lagi tidur, lagi lelah. Ya harus politik Pak, harus taktik. Begitu. Kita dianjurkan memulai perang setelah matahari bergeser ke barat sebagai sikap baik sangka mengikuti pergantian kondisi dari waktu sulit menuju waktu mudah. Nomor 2, tidak baik jika kita suka bertemu musuh, nggak baik. Ya, kita nggak mau nyari perang. Tapi kalau ada pantang mundur. Begitu. Tidak baik jika kita suka bertemu musuh. Karena itu merupakan tanda kalau kita menyukai perang. Nggak ada itu. Ya, Islam berperang untuk menjaga dakwah, untuk menjaga agama, menjaga tanah air. Nomor 3, jika harus berhadapan dengan musuh, kita harus tegar. Ya, tegar artinya ya kuatlah, ya, tahan uji. Gitu. Enggak tengek, enggak pengecut. Jika harus berhadapan dengan musuh, kita harus tegar dan memohon pertolongan Allah karena kemenangan hanya dari Allah. Ya. Senjata boleh kita lemah. Ya. Maka tuh enggak ada masalah nanti kalau perang dekat kiamat kali antara orang Israel dengan orang Islam, nanti tuh ada hadis begitu. Kiamat tidak akan datang sebelum terjadi perang antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang Islam dengan orang Israel, orang Yahudi. Nanti itu terjadi itu. Sampai-sampai katanya batu-batu dan pohon-pohon berbicara, memberitahu orang Islam bahwa di balik batu ada orang Yahudi bersembunyi. Batu berbicara, itu dekat-dekat kiamat itu. Masih lama lah kiamat kali. Begitu. Nanti, walaupun jatah mereka lebih ampuh. Enggak. Yang penting nih orang Islam berusaha semaksimal mungkin begitu. Apapun yang ada bambu runcing, pakai bambu runcing begitu kan. Jadi
Kemenangan bukan hanya ditentukan oleh senjata, walaupun kita nggak boleh meremehkan senjata. Cari senjata paling canggih, buat senjata paling ampuh. Itu diterangkan dalam Al-Quran itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah sebisa-bisa kamu untuk menghadapi musuh. Siapkan sebisa-bisanya. Nabi suruh berlatih memanah. Zaman dulu begitu. Yang ogah memanah bukan umatku, begitu kata Nabi. Sekarang nembak, dulu memanah. Ya, menembak dengan senjata, dengan peluru kendali dan segala macam. Begitu. Jadi Islam bukan meremehkan kekuatan, tapi Islam juga meyakini kemenangan Allah yang tentukan. Begitu. Jadi berjuang harus semaksimal. Baru minta kepada Allah. Begitu. Jangan ogah perang minta menang. Itu aneh itu. Perang takut tapi minta kemenangan. Jangan mengharap itu. Sampai belut bebulu juga nggak menang. Kenal belut? Jika harus berhadapan dengan musuh, kita harus tegar dan memohon pertolongan Allah, karena kemenangan hanya dari Allah. 41 yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya bahas menambah ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama yang kita cintai ini. Semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang diredoinya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kali?